Hai, semangat pagi. Hari ini Ibu akan membahas materi bab 1 yaitu bagian C dan D, sumber daya manusia dan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada pelajaran IPS kelas 8, kurikulum Merdeka. Sumber daya manusia. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan tenaga kerja. Nah, sedangkan secara makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh United National Development Program atau UNDP, merupakan sebuah organisasi di bawah PBB, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI. Human Development Report mengelompokkan negara di dunia menjadi 4 kelompok, yaitu sangat tinggi atau very high human development antara 1 sampai 47. Kemudian yang kedua tinggi yaitu high human development antara 48 sampai 94. Kemudian yang ketiga adalah sedang yaitu medium human development antara 94 sampai 141 dan rendah atau low human development antara 142 sampai 187. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2014 dan tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk dalam kelompok sedang. Kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dibarengi juga dengan bonus demografi, di mana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Nah, berikut peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM negara-negara ASEAN tahun 2013, di mana Indonesia berada peringkat 5. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM, yaitu yang pertama, sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Yang kedua, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui diklat, kompetensi, pembinaan. Dan yang keempat, pembinaan dan pengembangan masyarakat muda. Bagian D yaitu peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Yang pertama, keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, gabungan dari norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan ketergantungan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita benar atau salah. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tindakan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara atau usage, yaitu penyimpangan dalam norma. Cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celahan. Contoh, cara berpakaian. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengaturan kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atau perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dan yang keempat yaitu adat istiadat atau customs, yaitu bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat maka ia akan mendapat sanksi.
Fungsi lembaga sosial yaitu yang pertama menjaga keutuhan masyarakat, yang kedua memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial, dan yang ketiga pengawas masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Peranan lembaga keluarga. Peranan lembaga keluarga membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Dan peranan lembaga keluarga yang kedua yaitu pemberian pemahaman kepada anggota keluarga dan pembiasaan yang baik dalam keluarga akan ikut menggunakan sumber daya alam secara arif. Berikutnya, peranan lembaga agama yaitu menyiapkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntut individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan alam sekitar. Selanjutnya, peranan lembaga ekonomi yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara aturan-aturan yang dibuat sehingga cara pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Berikutnya yaitu peranan lembaga politik, yaitu adanya undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuannya melindungi sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Berikut peranan jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Peranannya sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak oleh orang tuanya, anak diperkenalkan aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga agama. Agama menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dan yang keempat, lembaga pendidikan. Peranannya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Dan yang kelima yaitu lembaga politik. Peranannya suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar terciptanya keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu dan nantikan video pembelajaran selanjutnya.